Bus pariwisata yang mengangkut puluhan kepala desa dari Kabupaten Banjar terbakar di ruas jalan tol arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini meninjau sejumlah program bantuan Kementerian Sosial bagi warga miskin di Desa Sungai Pitung, Kecamatan Alala, Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Salam bagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam iNews Kalsel hari ini, Kamis 13 Juni 2024. Bersama saya Eka Purnama, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Bus pariwisata yang mengangkut puluhan kepala desa dari Kabupaten Banjar terbakar di ruas jalan tol arah Tanjung Priok, Jakarta Utara Rabu siang. Rombongan kepala desa itu berencana akan menghadiri kegiatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno hari ini. Sebanyak 52 kepala desa dari Kabupaten Banjar panik setelah bus yang mereka tumpangi terbakar di ruas jalan tol arah Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu siang. Dari video yang beredar terlihat kepulan asap hitam dan kobaran api membakar bus pariwisata berwarna merah tersebut. Terlihat pula para kepala desa yang menjadi penumpang bus tersebut berupaya menyelamatkan barang bawaan mereka. Keberangkatan rombongan kepala desa itu ke Jakarta dalam rangka untuk menghadiri kegiatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno hari ini. Pusat undang se-Indonesia, kabupaten, provinsi, sampai seluruh anggotanya. Nah, kebetulan bis yang terbakar adalah rombongan dari Kabupaten Banjar. Penumpangnya yang ada di sana itu ada dari Kecamatan Alu-Alu, Simpang 4, dan banyak untuk Martapura Timur ada masuk di sana. Dalam musibah itu tidak ada korban jiwa dan semua penumpang dipastikan aman, meski sebagian barang bawaan mereka tidak dapat diselamatkan. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ribuan hektar lahan persawahan di Kabupaten Banjar terendam banjir hingga membuat padi yang baru ditanam menjadi tenggelam dan terancam gagal panen. Untuk membantu petani, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar saat ini tengah melakukan inventarisir dan nantinya akan memberikan bantuan berupa bibit unggul untuk para petani yang terdampak. Akibat hujan yang mengguyur beberapa wilayah Kabupaten Banjar membuat ribuan hektar lahan pertanian yang baru selesai melakukan penanaman padi menjadi tenggelam. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menyebut total ada 1008,5 hektar lahan sawah yang terdampak akibat banjir. Adapun wilayah yang terdampak yakni wilayah Kecamatan Martapura Timur, Martapura Barat, serta Astambul. Kepala Dinas Pertanian Warsita mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan inventarisir mengenai padi yang terdampak banjir. Nantinya pihaknya akan memberikan bantuan berupa bibit unggul untuk para petani yang terdampak. Yang terbanyak ini di wilayah Sungai Martapura Barat itu sekitar 779. Kita inventarisir dulu. Jadi setelah surut kita inventarisir. Nanti itu tergolong fuso enggak ya? Karena yang memang yang bisa diganti atau dibantu itu yang fuso itu. Jadi setelah 3 hari biasanya kita inventarisir. Kalau memang itu termasuk fuso, ini kita usulkan untuk bantuan benih dan lain-lain. Diketahui akibat hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Banjar membuat padi para petani menjadi tenggelam dan terancam mati. Hal itu membuat para petani terancam gagal panen jika padi mereka mati.
Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, nelayan di Kabupaten Tanah Laut mengeluhkan harga jual rajungan atau kepiting laut yang terus merosot. Mereka berharap harga jual bertahan seperti saat pertama nelayan mulai menjaring rajungan. Awak kapal sebuah kapal nelayan Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung ini sedang membongkar rajungan hasil tangkapan mereka selama sekitar 7 hari ke laut. Rajungan tersebut dibongkar untuk diserahkan langsung pada pengepul yang standby menunggu kapal nelayan tiba dari laut. Hanya saja saat ini nelayan mengeluhkan terus merosotnya harga jual rajungan dari nelayan ke pengepul. Diketahui saat ini harga jual rajungan untuk grade A dihargai Rp35.000 per kilogram. Padahal sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Menurut para nelayan, dalam 2 ton hasil tangkapan, tidak semua rajungan masuk grade A. Bahkan bisa kurang akibat penyimpanan selama perjalanan dari laut ke dermaga. Para nelayan berharap harga rajungan kembali naik seperti awal musim rajungan. Kalau A sementara ini harganya 40. Maunya 40 Pak, harganya berturun. 35 sekarang. 35. Ya. Yang B? Yang B 25. Kalau yang C 22. Berapa lama biasanya? Itu sampai 10 hari, Pak. Ini sampai 10 hari. Sekarang pasarannya kayak apa? Pasarannya kayak apa ya? Dikerjakan yang tidak dapat hasil, dikerjakan ada aja hasilnya, Pak. Cuman harganya minim. Sementara itu, banyaknya rajungan hasil tangkapan nelayan ini justru memberikan kesempatan bagi para pengikat rajungan. Setiap orang mampu membawa pulang uang rata-rata Rp50.000 dengan waktu kerja sekitar 2 jam. Memasang ada 30 pada rata. Tapi kada di satu tempat aja sehari itu kan bisa beda-beda. Beda-beda juga. Tergantung banyak sedikitnya tangkapan nelayan lah pula. Bagi nelayan Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, musim tangkap rajungan biasanya berlangsung selama sekitar 6 bulan. Setelah itu mereka beralih menangkap ikan peda atau ikan jenis lain. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini meninjau sejumlah program bantuan Kementerian Sosial bagi warga miskin di Desa Sungai Pitung, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi Jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang Tumbang. dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews.
AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini meninjau sejumlah program bantuan Kementerian Sosial bagi warga miskin di Desa Sungai Pitung, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Ada sejumlah program bantuan Kemensos yang dipusatkan di daerah ini, antara lain pembangunan rumah sejahtera terpadu, lumbung sosial, hingga penanganan penderita penyakit kusta. Menteri Sosial Tri Risma hari ini didampingi penjabat Bupati Barito Kuala Mujiat meninjau lokasi salah satu penerima manfaat program Rumah Sejahtera Terpadu RST dengan berkendara sepeda motor di Desa Sungai Pitung, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Selasa siang. Risma harus mengendarai sepeda motor menuju lokasi karena akses dan kondisi jalan yang sempit serta rusak untuk mendatangi warga penerima manfaat program RST. Selain rehab bangunan rumah, pemerintah pusat juga membantu masyarakat penerima manfaat berupa perabotan rumah seperti kasur, mesin pembersih air, lemari, kebutuhan bahan pokok, serta peralatan dapur. Bersyukur sama Yang Kuasa, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menyangka udah kayak ini gitu. Apalagi berterima kasih sekali sama yang semuanya telah membantu melaksanakan ini berjalan dengan lancar dalam waktu 4 hari. Sementara itu, Menteri Sosial juga sempat meninjau bantuan instalasi air bersih dan air siap minum bertenaga solar cell. Instalasi air bersih ini mampu memproduksi rata-rata 1,5 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan 300 kepala keluarga di desa tersebut. Nah itu oke, kita putuskan kita buat program ini. Masalahnya apa? Dia nyampaikan tuh kayaknya masalahnya air. Oke, saya suruh staf saya yang biasa tangani air berangkat duluan. Ada beberapa langkah ini belum maksimal memang, karena saya datangnya keburu-buru gitu. Jadi bukan untuk meresmikan tapi untuk menangkap sebenarnya masalahnya apa, terutama masalah kusta. Pada kunjungan ini, Risma juga meninjau lokasi bantuan lumbung sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu termasuk penderita disabilitas dan penanganan penderita penyakit kusta serta ODGJ di Desa Sungai Pitung. Dari Kabupaten Barito Kuala, M. Ahyar, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin menggelar rapat koordinasi peluncuran pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024. Dalam pertemuan itu diketahui membahas soal eskalasi yang mulai memanas dan juga soal kondusivitas isu maupun titik rawan yang dianulir bisa saja menghambat tahapan Pilkada Tapin. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tapin menggelar pertemuan antar lintas instansi yang diselenggarakan di salah satu aula kafe di Kota Rantau Senin kemarin. Dalam pertemuan ini terlihat hadir dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, Disub, Kejaksaan, Bawaslu, dan dari lembaga lainnya. Pada pertemuan ini, Asisten Pemerintahan Tapin, Zainal Abidin, mengungkap soal eskalasi yang mulai memanas. Ia mengaku eskalasi memanas merupakan bahasa antisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada. Oleh karena itu, ia meminta kepada semua pihak harus memperhatikan setiap permasalahan agar mewujudkan pemilu damai. Bahasa memanas itu bahasa antisipasi, sehingga upaya kita mewujudkan pemilu damai dengan tadi. Tadi kalau berdasarkan hasil rapat tadi ada Cipta Polisi dan lainnya, kemudian juga nanti itu sosialisasi yang gencar, bukan saja untuk mengajak menginjak, tetapi juga menyampaikan larangan-larangan, misalnya larangan untuk pengerusakan baliho. Ketua KPU Tapin Fahrianor juga menyebutkan pertemuan ini merupakan persiapan peluncuran Pilkada Tapin pada tanggal 20 Juni 2024 yang akan digelar di Gedung Galuh Bastari. Kemudian dengan adanya rapat koordinasi diharapkan antar instansi bisa mengantisipasi hal-hal kerawanan yang akan timbul. Pilkada ini sehingga ada kebersamaan. Dengan begitu kami bisa melakukan pencegahan dini supaya apabila ada hal-hal yang kemungkinan menuju permasalahan yang kerawanan itu terjadi bisa diantisipasi dari sekarang. Tadi kami tawarkan adanya patroli secara rutin oleh pihak TNI Polri juga Satpol PP. Juga kami juga diminta untuk melaksanakan sosialisasi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Tapin, Abid Fikasi Gulo, mengaku pertemuan ini terkait menyamakan persepsi untuk seluruh stakeholder dalam menangani hal-hal kemungkinan yang terjadi di lapangan. Dari kita sendiri, maka ada sekitar 7 pasal pidana terkait dengan masa pencalonan ini, pencalonan persorangan, kemudian itu untuk berlaku untuk setiap orang, kemudian untuk penyelenggara ada 3 pasal pidana, kemudian untuk dalam hal verifikasi, baik itu verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Seperti diketahui, saat ini Kabupaten Tapin telah diramaikan akan munculnya nama tokoh daerah seperti Yamani, duet bersama Juanda yang diusung dari Partai Golkar. Kemudian Milhan bersama Farid diketahui turut maju secara independen. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar bimbingan teknis penyusunan Master Plan Smart City dan Quick Win program unggulan tahap 1. Tujuannya untuk memetakan kondisi daerah dan merumuskan arah kebijakan pembangunan serta model implementasi kota cerdas di bumi bersujud. BIMTEK penyusunan Master Plan Smart City dan Quick Win program unggulan tahap 1 yang diinisiasi Dinas Kominfo Statistik dan Persandian ini dibuka Asisten Administrasi Umum Setkap Tanah Bumbu, Narni, di kantor di Batu Licin belum lama tadi. Kepala Dinas Kominfo SP setempat, Al-Husain Mardani, mengatakan peserta BIMTEK dari seluruh SKPD lingkup Pemkap, Camat, Lurah, Pemdes, serta pelaku usaha terkait infrastruktur jaringan. Al-Husain menjelaskan tujuannya untuk memetakan kondisi Kabupaten Tanah Bumbu terkait Smart City, baik berkaitan dengan pembangunan fisik maupun non-fisik. Selain itu, untuk perumusan arah kebijakan pembangunan Smart City di bumi bersujud, serta merumuskan model implementasi kota cerdas untuk Kabupaten Tanah Bumbu. Bertujuan memetakan kondisi Kabupaten Tanah Bumbu yang berkaitan dengan Smart City, baik dari sisi fisik maupun non-fisik. Yang kedua, merumuskan arah kebijakan pembangunan Smart City di Kabupaten Tanah Bumbu. Dan yang ketiga, merumuskan model implementasi Smart City. Saya berpesan kepada para peserta untuk mengikuti bimbingan teknis ini dengan sebaik-baiknya agar nantinya dapat memahami dan menguasai ilmu terkait penyusunan Master Plan Smart City, sehingga nantinya akan terbentuk dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan Smart City yang dapat menjadi panduan dan alat bantu dalam menunjang implementasi. Sementara itu, tenaga ahli Master Plan Smart City, Fitrah Rahmat Kautsar, menambahkan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kota cerdas di seluruh Indonesia. Saat ini sudah terdapat 251 kabupaten dan kota yang memiliki dokumen perencanaan Smart City sejak tahun 2017 lalu. Kemudian ada 2 provinsi yang memiliki perencanaan Smart Province, yaitu Jawa Barat dan di Yogyakarta. Kabupaten Tanah Bumbu 2024 ini menjadi bagian dari komunitas daerah-daerah Smart City di Indonesia. Dengan Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu untuk menjalankan program penyusunan Master Plan Kabupaten Cerdas Tanah Bumbu di tahun 2024 ini sebagai bagian dari rangkaian program yang memang sudah dijadikan sebagai prioritas begitu ya di dalam RPJMN, baik yang tahap pertama maupun tahap kedua. BIMTEK ini merupakan salah satu kegiatan yang tertuang dalam Kota Kesepakatan Implementasi Gerakan Menuju Smart City tahun 2024 yang sudah disepakati Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI dengan Bupati Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel.
Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by It's Ronaldo! Sensational! Oh, that's wonderful! It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up all. UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Objek wisata ini tawarkan pesona keindahan pemandangan dari ketinggian dan sejumlah spot menarik untuk dikunjungi wisatawan. Nah, seperti apakah pemirsa keseruan berwisata ke lokasi ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Objek wisata Gunung Sikala Putri menawarkan keindahan pemandangan dari ketinggian sekitar 50 meter. Sejumlah spot menarik yang dimiliki objek wisata ini juga memanjakan pandangan mata bagi wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Dimulai dari kaki Gunung Sikala Putri, terhampar padang rumput yang kerap dimanfaatkan para pemuda untuk melakukan aktivitas camping dan berkemah, sambil menikmati pemandangan sungai yang berada di samping menambah keindahan lokasi ini. Bagi Anda yang ingin mencapai puncak Gunung Sikala Putri, terlebih dahulu menapaki jalan menanjak berbatu. Dalam perjalanan menuju puncak Gunung Sikala Putri, wisatawan akan melewati beberapa spot menarik untuk beristirahat sejenak. Spot pertama telah disiapkan bangku panjang berbahan kayu, agar wisatawan bisa bersantai sebelum menapaki lebih tinggi menuju spot lainnya hingga mencapai puncak. Kemudian setelah melanjutkan pendakian, beberapa meter terdapat spot sarang burung. Di spot ini Anda akan merasa seakan berada di sebuah sarang burung di atas pohon. Serta spot ini juga memberikan wisatawan keleluasaan menikmati pemandangan pegunungan dan hamparan perkebunan sawit yang luas. Setelah puas, Anda bisa kembali melanjutkan pendakian untuk menuju spot sarang laba-laba. Sebuah jaring laba-laba besar terbuat dari tali berukuran besar, menyangkut antara bebatuan. Anda bisa bersantai dengan merebahkan tubuh seakan-akan terjebak dalam jaring laba-laba. Mendaki lebih tinggi, barulah kita sampai pada puncak Gunung Sikala Putri, yang menyajikan keindahan pemandangan dari ketinggiannya. Hal ini tentu membayar lunas rasa penat setelah jauh mendaki. Belum Kak, ini first time, pertama kali kesini dan pemandangannya bagus banget sih, sebagus itu emang. Harapkan wisata di Tanah Bumbu khususnya di Mantewe semakin berkembang, terus juga nanti akan menyerap wisatawan untuk hadir ke Mantewe dan khususnya di Gunung Sikala Putri ini Kak. Sini menurut Mbak yang paling bagus apa nih spotnya? Yang paling bagus nih justru spot di sini Kak, jadi itu ada sarang burung di situ, terus ini juga ada gazebo-gazeboan di sini, jadi bisa santai Kak, bisa sama keluarga gitu Kak kesini, naik kesini lumayan capek sih nih, sampai ngos-ngosan. Fasilitas kita ada gazebo, di sini ada tempat MCK,
dan ada juga kayak warung-warung UMKM lah intinya gitu loh. Nah, untuk keamanan pengunjung yang naik ke puncak itu ada disiapkan apa? Kalau yang untuk naik ke puncak itu ada nanti pemandunya. Nah, kita sediakan ada pegangannya kan, artinya naik mungkin harus dipandu lah naiknya gitu loh. Nah, bagi Anda yang sudah penat dengan aktivitas di perkotaan, tak salahnya untuk mengunjungi objek wisata Gunung Sikala Putri. Dapat dipastikan Anda akan dimanjakan dengan spot yang indah wisata ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Asik dan seru mungkin itulah yang dapat digambarkan saat berkunjung ke Sungai Alut di kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Di tempat ini Anda bisa melakukan river tubing atau aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar dan pelampung. Selain itu, hijaunya hutan dan pegunungan Batu Raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Jika Anda ingin melakukan river tubing atau melakukan aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar atau pelampung, mungkin bisa mencobanya di Sungai Alut, kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Jarak tempuh ke lokasi ini pun terhitung tidak begitu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota Batu Licin dengan jalan mulus beraspal, sehingga wisatawan sangat mudah menjangkaunya. Aksi river tubing di tempat ini terbilang aman karena fasilitas pengaman yang digunakan wisatawan juga lengkap. Bermain river tubing sangat mengasihkan dan seru, terlebih dengan air yang mengalir deras dan jernih. Disuguhkan hijaunya hutan dan pegunungan Batu Raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Salah satu wisatawan asal Batu Licin mengungkapkan puas berwisata di Sungai Alut. Rasa lelahnya selama berpetualang terbayarkan dengan keindahan nan eksotis di tempat ini. Hal senada juga diungkapkan pengunjung asal Kecamatan Simpang 4. Menurutnya wisata ini layak dikunjungi karena menyuguhkan keindahan alam dan wahana wisata yang menantang. Namun sangat aman untuk anak-anak karena airnya hanya sebatas pinggul orang dewasa. Baru-baru aja sih. Dari mana taunya? Taunya dari tetangga-tetangga pada banyak datang ke sini. Apa nih yang menjadi keistimewaan di tempat wisata air nih? Karena jarang ada sungai yang luas kayak gini kan, terus dalam, terus nggak terlalu jauh juga dari rumah. Ya recommended lah buat liburan tipis-tipis. Banyak sih Pak, ya kebersihannya. Kalau bisa sih ada pilar di sini untuk masuk di sini. Kalau bisa untuk warga-warga di sini dan Tanah Bumbu kalau bisa gratis aja. Tapi untuk kebersihannya pengunjung tolong sampahnya diperhatikan. Apa nih yang menjadi tertarik ke sini nih? Ya suasananya, sungainya, itu aja sih. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan serunya menjelajahi sungai yang mengalir dengan river tubing dan menikmati keindahan alam, tak salahnya mencoba berkunjung ke Sungai Alut di Kecamatan Mantewe ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Eka Purnama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.